Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa RSIM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Pagi ini kita akan membahas topik tentang karsinogenik sebagai pemicu kanker dalam program acara Bincang Sehat. Nah, sekarang sudah ada dua narasumber dari mahasiswa Gizi UNAN, yaitu ada Anissa Fitri dan Amanda Salsabila. Satu dari 10 penyebab kematian terbesar yaitu kanker. Nah, kanker bisa kita sembuhkan jika dia masih dalam stadium awal. Namun, pada kenyataannya, 80% kejadian kanker ini baru diketahui saat sudah memasuki stadium 3 dan stadium 4. Nah, kanker pada stadium ini biasanya sudah menyebar ke organ-organ yang lain. Jadi kecil kemungkinannya untuk dapat disembuhkan. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang kanker, yaitu karsinogenik sebagai penyebab kanker. Langsung saja ke narasumber kita, Ibu Anissa. Seberapa bahaya sih kejadian kanker ini? National Cancer Institute mendefinisikan bahwa kanker adalah pertumbuhan sel-sel abnormal di dalam tubuh yang menyerang bagian tubuh dan menyebar ke organ-organ lain. Nah, karena sifatnya yang sedemikian ganas, maka penyakit kanker disebut juga sebagai penyakit yang ganas, dan sel kanker juga disebut sebagai sel yang ganas. Kanker dapat tumbuh di setiap bagian tubuh kita. Apabila kanker tumbuh di permukaan bagian tubuh kita, itu akan dapat diobati dan dapat diketahui. Namun, apabila kanker tumbuh di dalam organ tubuh kita, itu akan sulit untuk diobati dan diketahui, karena sebagian besar dari penyakit kanker ini tidak menimbulkan gejala di tahap awalnya. Oleh karena itu, selain berbahaya, penyakit kanker juga bisa disebut sebagai penyakit yang ganas. Wah, ternyata kita nggak bisa ya nganggap sepele tentang kanker ini. Tapi apa sih penyebab kanker ini sebenarnya? Jadi kanker ini memiliki berbagai macam penyebab dan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu karsinogenik. Nah, karsinogenik ini terdapat dalam berbagai hal di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu zat kimia atau zat karsinogen. Biasanya zat karsinogen ini terdapat pada bahan tambahan makanan dan minuman, zat pengawet, serta zat pewarna. Yang kedua yaitu zat atau faktor fisika, yaitu terdapat dalam sinar-sinar yang biasa atau sinar radiasi yang terpapar di tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu virus. Virus ini juga dapat menjadi penyebab kanker, dan virus yang menjadi penyebab kanker ini biasa disebut sebagai virus onkogenik. Dan yang terakhir yaitu hormon. Pada beberapa penelitian itu disebutkan bahwa pemberian hormon secara berlebihan itu dapat menjadi pemicu kanker pada organ yang berhubungan dengan hormon tersebut. Wah, banyak juga ya ternyata sumber penyebabnya ini. Dan itu bisa kita temui di keseharian kita kan? Mungkin Amanda bisa bantu jelasin nih, apa sih karsinogenik itu sebenarnya? Nah, jadi zat karsinogenik itu adalah zat yang memicu kanker. Zat ini terdapat pada bahan kimia, virus, bahan kosmetik, bahkan juga ada pada sinar radiasi. Pada cara kerja zat karsinogenik itu dengan cara merusak sel, di mana sel yang awalnya dalam tubuh kita ini normal menjadi sel yang abnormal. Cara kerjanya dengan melakukan mutasi genetik pada sel. Sel di dalam tubuh yang sehat-sehat saja nih, karena adanya zat karsinogenik, sel jadi cepat untuk melakukan pembelahan, sehingga semakin cepatnya sel membelah, membentuklah senyawa kanker. Nah, jadi pada intinya zat karsinogenik ini dapat mempercepat pembelahan sel yang nantinya sel normal ini merubah menjadi sel kanker karena adanya perubahan dan perusakan pada DNA dalam tubuh kita. Wah, ternyata karsinogenik ini punya sifat yang antagonis ya bagi tubuh kita, karena dia merubah sel yang normal nih awalnya jadi sel yang abnormal sehingga dapat menimbulkan kanker tadi. Iya, benar banget. Jadi sel itu memang berbahaya, sel kanker ini yang disebabkan oleh zat karsinogenik. Bahayanya itu tidak sepenuhnya bahaya, namun jika kita mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak dan frekuensinya yang sering, justru ini yang bakal menimbulkan bahaya. Oh gitu ya, Manda. Berarti kita tetap batasin lah ya dalam pengkonsumsiannya ini. Jadi karsinogenik ini ada dalam bentuk apa aja sih, Manda? Nah, jadi zat karsinogenik ini ada dalam bentuk rokok ataupun asap rokoknya, bisa juga di asap kendaraan, ataupun yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun makanan dan minuman yang tertentu saja. Kalau gitu makanan dan minuman yang kayak gimana aja tuh, Manda? Nah, jadi zat karsinogenik ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, yang pertama yaitu dari bahan adiktif atau zat tambahan.
Itu contohnya pada bahan sakarin dan aspartam. Misalnya itu terdapat pada minuman yang bersoda ataupun yang mengandung bubuk. Selanjutnya juga ada pada bahan makanan yang terkontaminasi oleh pestisida ataupun limbah pabrik dan juga logam berat. Ada juga bahan makanan yang mengandung pengawet seperti mie instan yang sering kita konsumsi. Selain itu ada bahan makanan yang juga diolah dengan cara dibakar. Pengolahan dalam waktu yang lama dan juga dengan suhu yang tinggi akan membentuk zat akrimalida. Wah, bener ya, ternyata sumber ini nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya, Manda ya? Iya, benar banget, Tim. Jadi kita itu harus lebih peduli dan aware lagi terhadap makanan apa saja yang kita konsumsi. Karsinogenik ini bersumber dari makanan yang dibakar dan digoreng dengan suhu tinggi. Itu tuh maksudnya gimana ya, Manda ya? Nah, jadi gini, Tim. Makanan yang berlemak tinggi dapat mengandung kolesterol. Nah, kolesterol ini dapat menyebabkan suatu kondisi tubuh kita, bahkan menyebabkan kejadian obesitas. Obesitas ini dapat menyebabkan kanker. Konsumsi minyak yang berlebih ataupun diolah dengan cara yang berulang nantinya akan merusak DNA sel tubuh kita, di mana minyak yang diolah secara berkali-kali akan membentuk zat akrimalida yang nantinya zat ini akan merusak DNA sel tubuh kita. Berarti kita nggak boleh ya, Manda, untuk konsumsi yang kayak dibakar, digoreng, atau yang instan-instan gitu? Bukannya nggak boleh, jadi kita tetap boleh mengkonsumsinya, namun kita harus melakukan perilaku cerdik. Nah, pada perilaku cerdik ini harus kita tekankan. Dengan perilaku cerdik, kita harus memperhatikan sedini mungkin bagaimana tanda dan gejala dari kanker ini. Oh gitu ya, Manda, berarti kita harus nih menerapkan perilaku cerdik. Nah, Anissa, perilaku cerdik itu apa sih? Jadi ini nih tipsnya untuk kita semua. Jadi perilaku cerdik ini berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu C yang pertama, yaitu cek kesehatan secara rutin. Kita harus mengecek kesehatan kita secara rutin seperti tekanan darah, kadar kolesterol, dan juga kesehatan-kesehatan kita yang lainnya. Selanjutnya yaitu E, enyahkan asap rokok. Selain kita harus menghindari rokok itu sendiri, kita juga harus menghindari asap rokok itu, karena di dalam asap rokok terdapat 70 zat berbahaya yang dapat menjadi pemicu kanker. Selanjutnya yaitu R, rajin aktivitas fisik. Nah, kita haruslah berolahraga secara rutin minimal 30 menit per harinya. Selanjutnya yaitu D, diet seimbang. Seperti pedoman yang biasa kita sebutkan nih, yaitu pedoman gizi seimbang. Iya, gizi seimbang ya. Iya, gizi seimbang maksudnya kita harus mengkonsumsi karbohidrat, protein, sayuran, dan juga asupan vitamin mineral yang sesuai dengan anjuran dari gizi ya. Iya. Selanjutnya yaitu K, kelola stres. Jadi stres ini juga menjadi penyebab ya berbagai macam penyakit, salah satunya kanker. Jadi kita haruslah sedikit rehat mungkin dari pekerjaan dan rumitnya dari kehidupan. Kita misalnya melakukan hobi yang kita sukai, dan itu dapat menurunkan tingkat stres kita. Ya, apalagi anak-anak Gen Z sekarang ya sering banget kayak ngeluh stres nih gitu. Gitu Iya, berarti ya kita harus bisa nih mengelola stres kita biar nggak memicu kanker ini. Nah, dengan pencegahan-pencegahan tadi tuh, dengan tips-tips yang dijelaskan tadi itu, pakar-pakar menyebutkan bahwa sebanyak 35% penyebab kanker itu dapat kita cegah dengan menerapkan perilaku tadi. Cukup besar ya presentasinya kalau bisa kita menerapkan perilaku cerdik tadi itu. 35% tuh lumayan besar loh pemirsa. Nah, oke, lanjut nih. Kita udah bahas apa itu kanker, apa itu karsinogenik. Kita juga udah tahu nih asal muasal dari karsinogenik nih apa gitu kan. Nah, kita perlu tahu juga kan ya ini gejala-gejala awalnya itu apa, biar kita bisa mencegahnya lebih sedini mungkin. Karena kayak yang udah kita bahas tadi nih, kalau kanker itu bisa kita obati, bisa sembuh secara total kalau misalnya kita tahu dari stadium awal. Nah, itu gimana ya gejala-gejala awal yang bisa kita tahu nih, jadi kita bisa langsung segera cek ke dokter atau ke pelayanan kesehatan. Iya, benar banget, Tip. Jadi, untuk mencegahnya itu, mencegah kanker, kita perlu tahu nih tanda dan gejalanya. Kita perlu tahu waspada terhadap tanda dan gejala dari kanker. Waspada,
Ini apa lagi nih kepanjangan dari waspada? Jadi waspada itu merupakan W. W itu waktu buang air kecil dan buang air besar. Gimana nih waktu buang air kecil dan buang air besar kita? Apakah lancar ataukah kita jarang? Ada kebiasaan yang berubah dari biasanya gitu kan? Terus ada juga A. A merupakan alat pencernaannya yang terganggu. Alat pencernaan manusia mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ataupun bahkan sampai anus. Apakah ada kesulitan dalam mencerna makanan atau bagaimana? Selanjutnya juga ada S. S itu merupakan suara serak ataupun batuk yang tidak kunjung sembuh. Ada P. P merupakan payudara yang ada benjolan ataupun alat-alat organ tubuh kita lainnya. Ada A. A adalah andeng-andeng atau tai lalat yang membesar ataupun terasa gatal yang tidak hilang-hilang. Selanjutnya D. D adalah darah atau lendir yang keluar dari tubuh kita yang kondisinya itu tidak normal, tidak seperti biasanya. Dan terakhir ada A, yaitu adanya koreng yang tidak sembuh-sembuh. Seperti itu. Oke, itu kepanjangannya ya Manda. Berarti nih pemirsa RSM TV, kalau kita udah tahu nih gejala-gejalanya yang waspada tadi itu, kita harus segera cek ke dokter atau ke pelayanan kesehatan yang terdekat ya Manda? Iya, bener banget Tip. Perlu tahu gejala tadi kan, gejala waspada. Nah, langsung deh segera ditangani dengan waktu yang cepat dan juga tepat, sehingga dapat menghindarinya sedini mungkin agar tidak terjadi penyebaran. Baik. Nah, selanjutnya nih kita berarti kalau dari gizi, dari makanan ya, dari segi makanan kan kita harus bisa mencegahnya. Gimana sih pemorsian yang bisa diterapkan oleh pemirsa RSM TV di rumah untuk menjaga kesehatan? Selain itu bisa untuk mencegah kanker juga. Oke, baik. Jadi dalam gizi itu kita ada mengenal yang namanya pedoman gizi seimbang ya. Iya. Nah, pedoman gizi seimbang ini maksudnya kita mengkonsumsi setiap harinya itu cukup karbohidrat, cukup protein, cukup vitamin dan juga mineral. Nah, untuk karbohidrat nih biasanya kita mengkonsumsi dalam isi piringku itu 1/3 dari piring kita itu berisi makanan pokok atau karbohidrat. Bisa itu nasi, ubi, jagung, dan juga kentang. Nah, selanjutnya untuk lauk pauk. Nah, lauk pauk ini ada yang protein nabati, protein hewani. Dalam anjurannya itu kita mengkonsumsi setiap harinya 2-4 porsi protein. Nah, jadi kalau misalnya pada saat sarapan kita minum susu, nanti makan siang kita mengkonsumsi goreng ikan misalnya, atau nanti pada malam hari mengkonsumsi daging misalnya, itu kan juga sudah 3 porsi ya kita mengkonsumsi protein dalam sehari. Dan jangan lupa untuk menyelipkan protein nabati untuk pemenuhan kebutuhan protein kita dalam satu hari. Oke, itu tadi kalau dari protein dan karbohidrat ya. Kalau dari sayur dan buahnya nih gimana Manda? Nah, kalau dari konsumsi sayur dan buah ini, kita kan tahu sayur dan buah ini mengandung vitamin dan mineral yang mana bagus untuk tubuh kita. Konsumsi sayur dan buah itu sebagai antioksidan, dapat mencegah kanker. Dan konsumsi sayur dan buah ini dapat juga meningkatkan imunitas tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Anjuran dari Kementerian Kesehatan, konsumsi sayur itu sebanyak 3-4 porsi untuk sehari. Dan juga buah sebanyak 2-3 kali 3 porsi per hari. Nah, kemudian lemak nih. Konsumsi lemak seperti dari minyak goreng ataupun mentega, makanan yang bersantan, menurut Kemenkes itu perlu dibatasi. Jangan terlalu sering makan goreng-gorengan, makanan yang bersantan pekat, apalagi makanan yang digoreng dengan minyak yang berulang. Nah, selain itu pengolahan dari makanan ini juga perlu kita perhatikan. Pengolahan dengan waktu yang lama dan suhu yang tinggi, nah ini dapat menyebabkan kanker. Mungkin ada tambahan nih dari Anissa. Iya, bener banget yang kita bahas dari tadi itu ya. Jadi kembali lagi ke kesadaran diri kita masing-masing, karena sehat itu mahal kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan itu sendiri. Jadi ayo pemirsa semuanya, sama-sama kita sadarkan diri kita masing-masing, orang-orang terdekat dan keluarga kita untuk bisa menerapkan pola hidup yang sehat agar terjauhkan dari berbagai macam penyakit. Iya, bener banget. Kayak yang slogan-slogan yang sering kita dengar nih selama ini, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Oke, baiklah, kita udah
berada di penghujung acara kita kali ini. Kita udah bahas banyak soal kanker, soal karsinogenik, asal muasalnya karsinogenik ini gimana. Terus kita juga udah bahas pencegahannya, yaitu dengan perilaku cerdik. Kita juga udah kasih tahu nih ke pemirsa RSM TV gejala-gejalanya. Demikian bincang sehat kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurul Latifa, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.